أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga masih terus semangat ya. Alhamdulillah. Nah, dan kali ini di video ini kita akan mereview tentang surah Yusuf ayat yang keempat. Dan ada yang menarik nih di ayat ini. Sebelumnya ayat ini adalah cerita tentang Nabi Yusuf yang masih kecil, yang pada saat itu menceritakan mimpinya kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan mimpi apakah itu? Adalah mimpi tentang melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya tentang mimpi ini sebelumnya. Nah, kalau kita sedikit review nih dari dalam bahasa Arabnya, mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah seindah-indahnya makna dalam sebuah cerita. Jadi di ayat ini Nabi Yusuf bilang, "Ya abati," bukan ya abi, tapi abati. "Wahai ayahku yang kusayang, ayahanda, ini sesungguhnya aku, ro'aitu, aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Ro'aituhum, aku melihat mereka bersujud kepadaku." Teman-teman notice nggak nih? Ada 3 kali kata aku di ayat ini. Kalau kita lihat dari segi bahasa Arabnya. Nah, sekarang Rona mau nanya nih. Teman-teman pernah nggak ngobrol sama anak kecil? Atau paling nggak teman-teman pernah denger deh bagaimana anak-anak kecil sedang berbicara satu sama lain. Nah, misal nih ya, ada anak kecil habis main, lalu bajunya kotor semua. Wajar dong, anak kecil kan suka banget tuh main tanah, main air. Terus dia pulang ke rumah. Dan sampai di rumah ibunya nanya, "Astaga, kamu dari mana aja, Nak?" Nah, coba bayangin. Kalau ada anak kecil ditanya seperti itu, mereka bakal jawab gimana ya? Nah, mungkin dengan nada gugup, tapi dengan penuh antusias dia berusaha jelasin ke ibunya. "Tadi aku mah main sama temen, terus aku lari, terus aku jatuh mah, tapi terus aku..." Kebayang nggak gimana suasananya? Anak itu berusaha menceritakan dengan antusias, tapi ada gugupnya, makanya dia ngomong terbata-bata. Sama juga seperti saat Nabi Yusuf kecil yang pada saat itu bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya. Menggambarkan Nabi Yusuf yang masih kecil pada saat itu dengan sangat serius dan penuh antusias menceritakan mimpinya. Ia tahu ini bukanlah sekedar mimpi biasa. Rona jadi ingat nih, dulu pas masih kecil, Rona juga pernah bercerita tentang hal yang Rona senengin pas masih kecil di sekolah ke orang tua Rona, yaitu adalah mama. Dan dengan penuh antusias, walaupun mungkin bahasanya sangat kacau, ibu menjadi pendengar yang luar biasa. Dan di situ perasaan Rona tuh seneng sekali. Kalau dibayangin, mungkin ini relate juga sama bagaimana perasaan Nabi Yusuf saat itu karena beliau didengarkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang coba teman-teman, kalau misalnya ada yang orang bilang, orang dewasa, lalu mungkin beberapa orang tua mendengar anaknya bercerita dengan serius, kira-kira mungkin bercerita tentang mimpinya, responnya seperti apa ya? Mungkin bisa aja, "Apaan sih, Nak? Itu kan cuma mimpi. Udahlah, tidur. Udah nggak usah dipikirin. Apaan sih?" Tapi teman-teman sekalian, inilah Al-Quran yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita merespon cerita anak kecil, bagaimana memperlakukan anak-anak seharusnya.
dulu pas Rona masih kecil, Rona bukan anak yang percaya diri, bener-bener nggak punya temen deh. Tapi ketika bercerita tentang pengalaman cerita di sekolah di TK, ibu mendengarkan dengan penuh antusias. Dan itu menjadi awal mula bagaimana Rona yang pas itu masih sangat minder, mulai berani bercerita dan didengarkan sama orang tua, mama yang pendengar terbaik. Nah, kalau misalnya kita melihat efek dari sikap Nabi Yakub dalam memperlakukan Yusuf kecil dengan menanggapi cerita anaknya dengan serius dan porsi yang pas tadi, teman-teman, efeknya itu luar biasa. Ada di surah Yusuf ayat ke-55, yaitu saat Nabi Yusuf dewasa, Nabi Yusuf bilang, "Jadikanlah aku sebagai bendaharawan Mesir." Jiwa dan diri Nabi Yusuf yang penuh dengan percaya diri, penuh dengan keberanian, memegang sebuah tanggung jawab. Sebab apa? Sebab saat masa kecilnya, Nabi Yusuf sudah dibangun nih mentalnya oleh ayahnya. Nak, jangan ceritakan mimpi ini pada saudaramu. Bayangin, sepertinya sederhana, tapi itu bagaimana ayah Nabi Yusuf memberikan arti tanggung jawab kepada sang anak. Lalu sang ayah juga gak pernah tuh mengecilkan mimpi Yusuf. Mimpi apaan sih nak? Udahlah itu kan cuma mimpi. No, gak seperti itu. Tapi dibangun kepercayaan dirinya. Iya nak, mimpimu kelak pasti akan jadi kenyataan. Itu yang menguatkan Yusuf kecil. Maka ini adalah ayat parenting yang luar biasa banget dicontohkan oleh Quran tentang seharusnya bagaimana sih berkomunikasi antara orang tua dan anak. Antara kita yang sering bersinggungan dengan anak sebagai seorang guru mungkin kepada anak-anak di sekeliling kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita nanti, anak-anak kita hari ini. Semoga Allah menganugerahi anak-anak kepada kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga semoga Allah menjadikan keluarga kita sebagaimana keluarga terbaik dalam Al-Quran. Selamat beribadah puasa ya teman-teman. Jangan lupa baca Quran, be humble and stay close with Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Quran review kalau nonton bola ada pergantian pemain, itu adalah masa di mana ada jumlah pemain kalau biasanya sepak bola